Father in heaven. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Help me, please. For today, Bless our family. Amen. Iya. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah ditaburkan oleh kebenaran-kebenaran firman lewat Pak Pendeta Jonathan, dan ini luar biasa, sangat membuat kita semakin mendidih lagi ya dalam doa, luar biasa. Iya. Saya dengar itu jalan Daniels ya, Anyir ke Panarukan. Iya, itu seru sekali itu. Luar biasa. Baik, kita masih lanjut ke dalam pelajaran doa penjaga. Untuk kita habiskan dulu pelajaran yang di buku ini. Jadi kalau kemarin sudah saya sampaikan tentang doa penjaga, maka kita hari ini lanjutkan lagi tentang doa penjaga. Baik, saya bacakan dulu supaya kita ingat. Doa penjaga adalah, jadi pengertiannya supaya kita kembali ingat pelajaran kemarin. Doa penjaga adalah suatu tindakan doa yang memiliki nilai-nilai kedewasaan, mempunyai panca indera yang terlatih, kepekaan yang tinggi, baik itu penglihatan, pendengaran, serta perasaan hati yang mampu membedakan baik dari yang jahat dan mampu mendeteksi gerakan-gerakan serangan musuh sehingga dicegah atau dihancurkan. Nah, kemarin saya sudah sempat sampaikan sedikit tentang bagaimana Paulus masuk ke Filipi, di mana Injil pertama masuk ke Eropa di Makedonia, yaitu di kota Filipi. Dan saat itu untuk pertama kalinya Paulus mulai harus berhadapan dengan penguasa kota Filipi, yaitu Rotenung. Dan akhirnya Injil dan Rotenung ditaklukkan di dalam nama Yesus, dan Injil mulai bergerak di seluruh Eropa. Dan kita bisa melihat sejarah-sejarah sampai hari ini, adanya gereja Sofia itu merupakan juga satu dampak di mana rasul-rasul dulu masuk ke daerah Eropa. Nah, baik saudara, kita lihat lagi lanjut tentang tugas daripada doa penjaga. Jadi saya lanjut dulu tugas dari doa penjaga. Kita akan lihat di PowerPoint-nya. Iya. Tugas doa penjaga. Kalau waktu kemarin kita lihat doa pengintai, setelah bangsa Israel merebut tanah Kanaan, maka mereka disuruh Tuhan untuk menguasai seluruh tanah Kanaan itu. Jadi doa penjaga adalah, saudara, sebenarnya setelah pengintai kita masuk penjaga. Masuk kepada penjaga setelah merebut, mengintai, merebut, dan menduduki. Jadi bicara doa penjaga ini menduduki wilayah-wilayah, tempat-tempat tanah Kanaan, janji-janji Tuhan. Kita menduduki dan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan kerjakan, itu perlu dijaga dalam doa-doa. Nah, kalau kita lihat dalam kitab ini nanti, baik, kita lihat dulu dalam tugas dari doa penjaga. Iya, tugas doa penjaga. Yang pertama, menjaga diri sendiri dalam doa. Salah satu cara untuk murid-murid dapat terlepas dari tantangan dan cobaan adalah berdoa.
Markus 14 ayat 38 berkata, Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita lihat di sini setelah orang murid-murid orang percaya, setelah murid-murid mengikuti Yesus, mereka dilatih, dibimbing, bertumbuh. Maka di sini ada kelanjutan yang disebut ayat firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jaga. Maka Alkitab juga berkata, berdoalah dan berjaga-jaga dalam roh. Di dalam yang berikut Efesus 6 ayat 18 dikatakan berdoa dan berjaga-jaga di dalam roh kepada segala orang kudus. Nah, jadi saudara kita lihat di sini bahwa doa penjaga ini penting sekali untuk merawat jiwa-jiwa atau merawat orang-orang yang sudah bertobat atau gereja. Nanti kita lihat ke bawah dalam pelajaran selanjutnya bagaimana pentingnya doa penjaga itu. Sehingga Paulus dalam pembinaannya dia mulai masuk dalam memberitakan Injil baik dari Filipi sampai ke Efesus dan seterusnya, hampir sebagian wilayah Asia kecil dijangkau. Setelah itu saudara kita membaca dalam Alkitab apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan di situ bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Untuk orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini harus didoakan. Jadi tidak hanya penginjilan, penjangkauan, lalu setelah itu orang-orang sudah selamat, lalu dibiarkan seperti itu. Tetapi menurut Alkitab dikatakan harus didoakan. Supaya mereka tetap ada dalam perlindungan, penjagaan Tuhan. Nah inilah yang disebut dengan doa penjaga. Saya membaca dalam sejarah masuknya Injil di Tanah Batak. Waktu Nomensen masuk dengan dia mendapatkan visi misi yang harus disampaikan. Kemarin saya sudah ceritakan. Lalu ya bangunlah gereja yang namanya gereja yang sekarang masih ada di kampung namanya Sianju. Huta Damai, kampung Huta Damai. Kenapa disebut Huta Damai? Karena zaman itu banyak sekali perang antar raja. Dan keadaan tidak damai. Tapi bagi orang yang sudah percaya Yesus, dibikinlah satu kampung namanya Kampung Huta Damai. Di sini kami mau membangun kampung damai di mana Tuhan yang berkuasa. Orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus dikumpulkan jadi satu kampung. Dan setelah itu Nomensen mulai membuat aturan doa 5 waktu. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus ini harus dijaga dengan dikawal dengan doa. Nah dulu Nomensen menetapkan aturan doa 5 waktu. Jam 6 pagi itu nanti lonceng gereja berbunyi untuk supaya masyarakat sebelum berangkat pergi bekerja di sawah, di ladang, mereka sudah harus berdoa dulu di rumah baru mereka pergi untuk bekerja. Nah, itu jam 6 pagi. Kemudian nanti jam 9 pagi lonceng gereja akan berbunyi lagi. Toeng. Tanda bahwa mereka yang lagi bekerja di ladang, di sawah atau lagi dalam perjalanan sekalipun di jam 9 pagi itu mereka harus mulai berdiri sejenak untuk berdoa. Nah, itu jam 9 pagi. Lalu nanti jam 12 siang setiap 3 jam. Jam 12 siang itu nanti lonceng gereja akan berbunyi lagi. Toeng. Mengingatkan kepada masyarakat yang lagi kerja di sawah kah, lagi ada di perjalanan kah, lagi ada di manapun saudara. Masyarakat ini, orang-orang percaya yang tadi, yang dari kampung Huta Damai ini, mereka kemanapun, jam 12 kalau ada lonceng gereja berbunyi, mereka harus ingat untuk berdoa. Nah, sekaligus untuk makan jam siang itu. Nah, kemudian nanti 3 jam kemudian, jam 3 sore, itu lonceng gereja berbunyi lagi. Toeng. Tanda bahwa mereka harus berdoa. Entah itu orang lagi di jalan, dimanapun lonceng gereja berbunyi, naikkan doa kepada Tuhan.
Lalu jam 6 sore begitu masuk rumah. Begitu semua mau tidur, habis makan selesai mau beristirahat, orang zaman dulu tidak ada listrik ya, jadi habis pokoknya gelap sudah habis. Saya punya bapak dulu istilahnya ayam naik pohon semua sudah di tempat tidur. Jadi kalau dulu kami masih pakai pelita, masih tidak ada zaman. Nah saya perhatikan di sini bahwa benar-benar no mention itu orang-orang yang sudah percaya Yesus itu dilatih untuk berdoa. Dan berdoanya 5 waktu. Nah ini saya bilang kalau kita mau belajar satu kebangunan rohani besar yang terjadi di zaman no mention itu luar biasa. Hampir 200 tahun yang lalu ini kalau kita gali ini dahsyat sekali Tuhan bekerja. Dan ada prinsip-prinsip kebenaran yang ada di situ yang luar biasa. Salah satunya urapan doa itu ada di situ, di jubah no mention itu. Inilah yang merawat, doa penjaga ini yang merawat. Dan inilah dikatakan oleh Paulus setelah orang-orang percaya Yesus semuanya. Paulus berkata, berdoalah dalam setiap waktu kepada orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah selamat ini, yang sudah percaya Yesus, yang sudah bergereja ini harus didoakan. Supaya apa? Supaya jangan terkamir dengan penyembahan berhala, dengan cara-cara setan, dengan segala macam yang di luar sana. Nah, ini untuk menjaga sesama orang percaya. Menjaga sesama orang percaya ini penting di dalam doa. Dan Alkitab berkata berdoa di dalam roh. Nah, ini sudah memerlukan satu dimensi doa yang tidak sekedar doa syafaat. Maka itu pelajaran ini sudah melewati doa pengintai dan seterusnya, di mana kalau berdoa dalam roh itu memiliki satu kepekaan yang tinggi. Kemarin saya sudah terangkan dalam doa pengintai, seorang doa pengintai sudah harus mendengar dengan jelas dan melihat dengan jelas dua ini. Nah, sehingga waktu dia masuk menjadi pendoa penjaga, dipakai Tuhan untuk menjaga kawanan domba-domba Tuhan, menjaga gereja Tuhan, dia peka. Nah, Paulus juga kalau kita baca dalam Alkitab, dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan waktu dia mulai berdoa untuk menjaga umat Tuhan. Banyak itu kalau kita baca. Nah, jadi saya perhatikan di sini, inilah yang sepertinya hilang dalam gereja. Sehingga kita dengar kemarin, Ketua Sinode HKBP, Pak Eporus, baru mulai kembali. Dia katakan bahwa doa itu adalah penggerak pertama. Gereja dimasuk dari sending masuk ke Tanah Batak itu. Kita jangan lupa itu. Inilah yang harus kita gali kembali. Karena doa ini yang membuat orang percaya dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Jadi seharusnya gereja sudah berjalan, orang sudah percaya Yesus, dibaptis, lalu sudah selamat, sudah beribadah, jangan tinggalkan doa. Zaman no mention 5 waktu itu berjalan. Tapi saya perhatikan zaman sekarang, apakah masih ada berjalan 5 waktu itu? Mungkin hanya cuma 7, mungkin sewaktu hanya 7 dalam seminggu. Kalau kita lihat gereja-gereja ini, bukan 5 kali dalam sehari, tapi 1 kali dalam 7 hari. Seminggu berdoa sekali. Ini gimana bisa berjaga-jaga? Dan Paulus mengajarkan di sini bahwa doa pun bukan secara liturgis biasa, tapi dalam roh. Ini memerlukan kepekaan. Dalam roh, berjaga-jaga dalam roh. Bukan berjaga-jaga dalam fisik. Dalam fisik kita lemah, tubuh ini lemah, roh penurut. Tapi tubuh lemah. Kalau kita berjaga-jaga dalam fisik, begitu tertidur ya tidur terus. Nanti pagi-pagi baru bisa bangun berdoa. Tapi berjaga-jaga dalam roh itu tidak kenal batas. Nah ini bagaimana penerapannya di dalam ayat ini. Ini sudah ayat yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Secara fisik kita tentu terbatas. Di dalam roh, setiap waktu di dalam roh, secara fisik kita terbatas. Tapi di dalam roh tidak terbatas. Karena R di sini R besar. Kemarin kita sudah belajar
Ada cara berdoa, yang berikut adalah cara berdoa di mana roh kita bersama Roh Kudus. Kemudian bagaimana Roh Kudus itu berdoa sendiri. Ada itu. Nah, kalau saudara bisa hubungkan, bisa ingat kemarin pelajaran yang sudah disampaikan, masuk ke sini sudah gampang ini. Nah, makanya saya susun pelajaran ini begitu rupa, sehingga waktu kita masuk ke level-level doa yang tinggi, mudah kita pahami, mudah kita mengerti. Ini tujuan. Saudara bisa ikutin itu, maka baca ini Alkitab Efesus 6 ayat 8, itu pikiran kita sudah mulai, oh ya benar ya. Gitu. Jadi ini bukan berdoa dengan kemampuan yang terbatas ini, tapi sudah ada kerja kuasa Roh Kudus. Dalam doa-doa kita memang manusia terbatas, tapi Roh Kudus tetap memakai kita berdoa. Nah, saya sudah cerita kemarin ya, pembahasan tentang Roh Kudus bersama roh kita berdoa kepada Tuhan. Memang kita lagi tertidur, tapi Roh Kudus terus berdoa, dia pakai kita berdoa. Kadang-kadang kita bisa ngigo sendiri sambil berdoa. Nah, itu ada itu orang-orang yang suka berdoa begitu. Tiba-tiba malam ngigonya ngigo doa. Ada orang ngigonya ngigo khotbah. Nah, itu dialami oleh No Manson. Nah, ini setelah saya baca buku-buku No Manson, ternyata No Manson itu mengalami hidup dalam roh. Dan itu luar biasa sekali. Nah, jadi saudara, disinilah letak di mana Paulus rindukan gereja orang percaya itu bertumbuh ke alam kuasa Roh Kudus, di mana gereja mulai dipakai untuk menjadi penjaga. Nanti kita bicara ke depan tentang bagaimana seorang pendoa penjaga itu harus memiliki apa saja nih. Tapi kita lihat dulu ayat-ayat ini. Nah, baik, jadi saudara, bahwa yang kedua dikatakan menjaga sesama orang kudus di dalam doa, dalam kuasa Roh Kudus. Ini penting sekali. Nah, saya punya satu kesaksian. Ada seorang anak remaja, begitu didoakan selesai dalam pelepasan, itu waktu di Alor sana. Pernah habis pelepasan doa selesai semua, kemudian saya sudah berangkat ke kota Kupang. Tetapi sudah berjalan kira-kira mungkin 3 tahun, sudah lama ya. 3 atau ya sekitar itu. 3 atau 2 tahun lah, saya lupa ingat. Dari tahun 90 bulan Januari tanggal 5, saya ingat itu. Doa pelepasan pemulihan selesai dari ikatan karena dikasih pakai setan kuntilanak dari kepukutan ya. Jadi setelah pelepasan pemulihan selesai, kemudian saya sudah di kota Kupang. Sekali waktu lagi duduk, saya lagi baca buku. Kami tinggal di pastori di Kupang dengan di rumah Pak Joni Vanggidai, sekarang jadi gembala GBI yang ada di Kupang. Nah, lalu sementara itu saudara, saya ada di ruang perpustakaan, ruang doa juga, baca-baca buku. Tiba-tiba dalam penglihatan mata terbuka, saya melihat Tuhan kasih penglihatan wajah cewek itu, anak remaja ini. Tuhan kasih penglihatan. Lalu di hati saya Tuhan bilang, sekarang berdoa buat dia. Apa ini? Lalu saya tutup jendela itu, pintu, lalu saya berlutut berdoa, supaya karena ini lagi serius Tuhan berbicara, saya tidak mau nanti orang masuk ganggu sementara lagi berdoa ya. Jadi saya tutup pintu, kemudian saya doa. Sementara baru menyembah Tuhan, karena itulah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan sudah nyatakan penglihatan itu. Saya berlutut dan berdoa, sementara nyanyi, Tuhan tunjukkan dalam penglihatan itu, dia lagi dalam perjalanan dengan sebuah kapal. Dengan sebuah kapal di tengah laut, dan itu gelombang besar. Lalu tiba-tiba saya doa, dalam nama Yesus Tuhan saya berdoa buat orang ini Tuhan yang ada di atas, sementara di atas kapal. Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Semua badai, tofan apapun saya tolak dalam nama Yesus. Tuhan selamatkan mereka, selamatkan kapal ini, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Doanya cuma singkat itu. Spontan, tidak ada langsung, tidak ada pujian penyembahan dulu baru kita doa yang lama, tidak. Sementara nyanyi karena Tuhan sudah kasih penglihatan ada di atas kapal,
langsung spontan. Ini namanya waktunya Tuhan. Rema yang Tuhan kasih. Jadi kalau kita PK dalam roh, doa kita itu ya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan langsung kasih penglihatan lagi, ada di atas kapal. Ya udah, langsung doa. Jadi doa cuma hanya seperti itu. Minta perlindungan Tuhan, tolak segala angin topan badai dan selesai. Amin. Dalam waktu yang tidak sampai beberapa menit. Habis amin selesai, ya sudah. Saya kembali sibuk dengan kegiatan biasa, baca Alkitab, baca buku-buku di ruang doa, ruang perpustakaan itu selesai, keluar dan kerja. Kemudian dalam beberapa bulan kemudian, saya ketemu orangnya. Orangnya datang ke Kota Kupang, ketemu orangnya. Lalu saya tanya, kamu masih ingat nggak? Tahun begini, saya mau tanya. Tahun begini, bulan begini, kira-kira dalam waktu-waktu seperti ini, kamu ada di mana? Nah, karena saya ingat waktu saya doa itu tanggal berapa, bulan apa, itu saya coba tanya sama dia. Kira-kira waktu bulan ini, dalam minggu-minggu ini kamu ada di mana? Lalu dia cerita, oh saya lagi dalam penyeberangan dari kota Kalabahi menuju Kupang dengan kapal Baruna Fajar. Lalu saya tanya, ada apa yang terjadi? Oh ya waktu itu kapal goyang, gelombang besar datang, hujan angin. Lalu kami tidur di palka, itu di palka kapal itu ya, dipasang tenda itu. Tapi karena hujan angin datang itu masyarakat sudah, ya penumpang sudah goyang semua. Nah dia muntah-muntah, dia terlalu banyak muntah, akhirnya anak buah kapal bawa dia masuk ke ruang ABK kapal. Nah, lalu dia disuruh tidur di ruangan ABK kapal itu. Nah, lalu dia ceritakan, sementara dia tidur karena muntah-muntah, lalu sudah sementara tidur di ruangan itu, anak buah kapal mau memperkosa dia. Tapi entah bagaimana, itu kan pintunya pintu besi ya. Nah, tapi entah bagaimana dia bilang begini, tiba-tiba dia hanya teriak dalam nama Yesus dan pintu terbuka dan dia bisa lari keluar. Lalu saya bilang, Tuhan tunjukkan kepada saya di waktu seperti itu dan Tuhan suruh saya berdoa buat kamu. Nah, lalu dia bilang begini, aduh terima kasih kakak, ternyata doa-doanya akhirnya Tuhan selamatkan saya. Nah, saya bisa lepas itu, padahal itu pintu besi. Kok tiba-tiba bisa saya bebas? Nah ini yang disebut dengan berjaga-jaga dalam roh dan berdoa. Nah, kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi ada waktu tertentu Tuhan kasih beban doa yang disebut kairos, rema. Saat itu Tuhan bicara, saat itu kita ucapkan kata apapun terjadi. Mungkin kita hanya sekedar ucapkan, Tuhan lindungi dia. Ya terjadi itu perlindungan Tuhan turun. Atau Tuhan berkati dia, berkat Tuhan turun. Karena sudah waktunya Tuhan suruh ucapkan itu. Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus, berdoa, dikatakan itu, dalam segala doa dan permohonan. Nah, kalau saya baca ayat ini, saya coba kasih supaya kita mengerti begini. Dalam segala doa syafaatmu, dalam segala doa syafaat permohonan yang kita sudah belajar kemarin ya. Permohonanmu, Paulus tekankan lagi di sini. Alkitab berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini. Jadi dalam doa-doa kita biasa seperti di doa syafaat yang kita naikkan, bukan berarti kita tidak perlu doa seperti itu. Kita perlu doakan seperti itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu, waktu kairosnya Tuhan, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan mau tuntun kita masuk di dalam doa seperti itu. Dan ini diperlukan satu kepekaan di dalam Roh Kudus. Saya percaya inilah yang dikatakan bahwa dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu untuk permohonannya kepada orang-orang kudus. Nah saudara, saya kira kita dipanggil, gereja dipanggil untuk ini. Untuk apa? Berjaga-jaga. Nah, selama ini yang perlu kita bangun kembali di 12 kantong ini adalah yang saya perhatikan itu.
Gereja tidak aktif dalam berjaga-jaga. Yang penting dia sudah dibaptis, dia sudah ikut kasasi CD, dia sudah ikut disidikan, dia sudah ikut pengajaran pemuritan, dia sudah ikut pria sejati, wanita bijak, dia sudah ikut semua pelajaran, dia sudah sekolah Alkitab tinggi. Ya sudahlah, dia sudah jadi hamba Tuhan. Ya sudahlah. Tinggal dia sudah jadi pendeta. Ya sudahlah. Tidak seperti itu. Tetap doa, tetap berjalan. Paulus berkata tetap berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi gereja, orang percaya itu tetap di cover dalam doa. Nah, ini yang kurang kita di dalam pertumbuhan gereja yang ada di Indonesia. Yang saya perhatikan tidak seperti misionari-misionari dulu bangun. Tidak seperti yang no mention bangun mula-mula di Tanah Batak. Itu sampai 5 waktu berdoanya. Untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Itulah yang merupakan motor penggerak sampai gereja bertumbuh. HKBP begini bergerak. Dulu itu karena ada pendoa-pendoa yang doa luar biasa. Nah, saya kira ini hal yang hilang dari 12 kantong ini. Jadi kalau kita bicara 12 kantong ini ke depan. Bagaimana supaya terjadi terobosan. Perubahan, ya terobosan dimulai dari doa. Dan doa yang dalam roh itu berjaga-jaga. Nah, hampir setiap kantong kita ini. Gitu. Orang Kristen disantet, disihir, banyak itu. Nah, yang terjadi saling curiga satu dengan yang lain. Tetangga sebelah bilang, oh kemarin kau yang kirim santet ya, baku hantam sudah di situ. Ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ini karena apa? Gereja tidak berjaga-jaga di dalam doa. Nah, sebab itu penting sekali. Saya ajak lagi kita lihat selanjutnya contoh-contoh bagaimana Yesus sebagai pendoa penjaga. Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31 dalam bahan pelajaran itu. Mari kita lihat kembali di pelajaran tadi. Kalau tidak kembali ke pelajaran nanti saya khotbah, bukan mengajar lagi. Iya. Di situ saudara perhatikan di situ Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus. Tuhan Yesus berdoa agar Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus agar Petrus tidak murtad. Dalam roh, Tuhan Yesus melihat bahwa iblis sedang masuk untuk menuntut dan menampi murid-muridnya, terutama kepada Petrus. Namun Tuhan Yesus telah berdoa untuk Petrus sebelum Petrus mengetahuinya. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Namun Yesus juga yakin dalam doanya bahwa Petrus pasti insaf. Nah, saudara, dalam Lukas 22 ayat 31. Saya bacakan dulu. Ya. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi, Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, puji Tuhan, ini luar biasa. Yesus, karena pelayanannya dalam roh, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dalam tuntunan kuasa, dan Yesus itu adalah Tuhan, dia maha tahu dan dia tahu. Yesus tahu bahwa dalam pertumbuhan rohani daripada Petrus, dalam mengiringi Yesus, dalam mengikuti Yesus, bagaimana Petrus itu melihat begitu banyak hal, perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Dan Petrus juga disuruh oleh Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi dalam waktu tertentu, saudara, Yesus berkata, Simon, aku melihat iblis lagi menampi kamu.
setan mulai mencoba untuk menyerang. Setan coba untuk menyerang Petrus. Kita lihat di sini bahwa saudara, ini serius sekali nih, gitu. Di mana bahwa Petrus bersama-sama dengan Yesus, kok bisa ya? Kok bisa setan itu mau menyerang Petrus? Padahal Petrus ada bersama-sama dengan Yesus, hari-hari mendengar khotbah Yesus, melihat mujizat-mujizat. Kok Petrus bisa mau diserang? Nah, kadang-kadang kan kita pikir kalau sudah ikut Tuhan Yesus, wah sudah ikut lihat, sudah hebat mujizat-mujizat. Tapi kita lihat contohnya. Nah, di sini kita melihat letaknya bagaimana doa penjaga itu penting sekali itu di sini. Lalu Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan apa? Gugur. Ternyata dalam penglihatan daripada Yesus melihat bahwa iblis yang mengganggu itu, Yesus berdoa kepada Petrus dan Yesus juga tahu hasil doanya nanti Petrus itu bakal jadi apa. Rupanya saudara, setan tahu bahwa Petrus ini bakal jadi seorang hamba Tuhan yang hebat. Dia pengikut Yesus yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat Petrus ini orang yang sangat radikal dalam mengikuti Yesus. Kita bisa tahu waktu di Getsemani, Yesus mau ditangkap, dia cabut pedang untuk membela Yesus. Ini bahwa berarti Petrus ini orang yang betul-betul radikal mengikuti Yesus dan betul-betul dia membela Yesus. Nah, di sini saudara kita lihat bahwa Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dari mana beban doa ini bisa datang? Dari mana Yesus bisa berdoa demikian? Kepekaan. Kepekaan. Yesus bisa melihat setan lagi mau mengganggu Petrus. Ini yang disebut berdoa dalam roh. Karunia-karunia itu diaktifkan. Jadi dalam doa penjaga itu karunia-karunia penglihatan, marifat, membedakan roh. Ini semua akan difungsikan. Baru kita bisa efektif menjadi pendoa penjaga. Kalau tidak bisa. Yesus berdoa menjaga Petrus karena Yesus melihat. Ini sekarang setan, iblis itu kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Bagaimana kita bisa tahu ada setan mengganggu Petrus? Nah, sebab itu menjadi pendoa penjaga harus diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi gereja harus bisa siap menerima karunia-karunia Roh Kudus. Inilah senjata kita. Menjadi pendoa-pendoa yang bisa berjaga-jaga dalam roh. Yang dimana Alkitab mencatat dengan jelas. Dan setan tahu ini. Maka itu setan coba mematikan karunia-karunia roh. Setan coba mengatakan mengatakan bahwa penglihatan sesat, suara Tuhan sesat, nubuatan sesat. Nah ini, Tuhan tidak berbicara lagi. Nah, ini semua mematikan karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Sehingga kita lihat pendeta dikejar setan karena tidak ada yang berdoa. Nah, kuntilanak bisa naik duduk di belakang. Lagi pendeta bawa motor, kuntilanak bisa pendeta bonceng kuntilanak. Tiba-tiba dia banting motor lari terbirit-birit. Bukannya dia usir, dia balas sidang lagi. Ini gimana? Karena tidak punya kepekaan. Kenapa tidak punya kepekaan? Karena karunia-karunia Roh Kudus sudah dimatikan. Lewat pemahaman-pemahaman teologi dikatakan bahwa tidak ada lagi penglihatan, nubuatan tidak ada lagi. Habislah gereja. Udah teper nih gereja. Dari mana Roh Kudus mau bekerja kita peka, sedangkan mata kita sudah ditutup. Dengan semua perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa penglihatan itu sesat. Nah,
Padahal Yesus sebagai pendoa penjaga, dia melihat. Setan yang tidak terlihat, dilihat oleh Yesus. Oh, setan lagi mau ganggu Petrus. Untuk berdoa penjaga dalam roh, kita harus bekerja juga dalam kuasa Roh Kudus. Karena kemampuan manusia kita terbatas. Nah, jadi kita lihat di sini, saya perhatikan di sini. Yesus sungguh-sungguh tahu ini. Oh, ini setan lagi ganggu. Yesus langsung berdoa. Yesus sudah berdoa, lalu dia kasih tahu sama Petrus. Petrus, memang saya lihat itu. Setan lagi ganggu kau. Tapi tidak apa-apa, kau jangan takut ya. Nah, saya sudah usir itu, saya sudah tengking itu. Nanti kalau kamu insaf, nah ini jawaban doanya. Gitu. Jadi setelah Yesus berdoa, Yesus juga langsung mendapat jawabannya bahwa di sini dikatakan, jikalau engkau insaf. Ini luar biasa. Jikalau engkau insaf, ini jawaban doa yang merupakan profetik bagi Petrus. Nubuatan bagi Petrus bahwa nanti Petrus akan insaf. Yang menguatkan Petrus bahwa dia akan insaf. Memang dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia akan insaf. Kita sudah temukan jawabannya di sini. Nah, kemudian kata insaf ini kalau kita baca selanjutnya bahwa memang Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi jawabannya Petrus juga insaf kembali. Dia nangis waktu ayam berkokok 3 kali. Dia nangis dan bertobat. Nah, itu jawaban doa dari siapa? Tuhan Yesus berdoa buat Petrus. Dan buktinya Petrus insaf. Ayam berkokok 3 kali. Dia menangis. Dia insaf. Dia sadar. Dia bertobat. Itu insaf. Terus kita lihat selanjutnya jawaban doa profetiknya Tuhan Yesus buat Petrus. Ini luar biasa. Yang berikut dikatakan, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Kalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Kapan nubuatan, jawaban doa daripada Tuhan Yesus ini menjadi kenyataan buat Petrus? Kapan? Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Lalu orang-orang mulai berkata bahwa ini orang-orang sudah jam 10 pagi kok mabuk semuanya. Lalu Petrus bangkit dan berkhotbah. Begitu Petrus berkhotbah, dia menguatkan kepada saudara-saudaranya. Dia menguatkan teman-temannya. Sekaligus orang-orang yang hadir semua dilawat. Alkitab berkata, ada 3.000 orang bertobat saat itu. Percaya kepada Yesus. Di sinilah letak orang yang tadi murtad. Orang yang tadi mau menyangkal Yesus. Tetapi karena ada yang berdoa menjaganya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam jawaban doa daripada Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Petrus seorang yang tadi menyangkal Yesus. Hari ini kita lihat waktu hari Pentakosta. Dia menjadi pengkhotbah besar. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Inilah yang disebut dengan doa penjaga. Kadang-kadang kita melihat dan kita mengatakan bahwa ini tidak bisa diterobos. Ini tidak bisa terjadi perubahan. Orang ini sudah karatan, tidak bisa berubah lagi. Siapa bilang? Tugas pendoa penjaga ada di sini. Petrus yang tadi menyangkal, sekarang tiba-tiba jadi pendeta besar. Siapa yang pernah berpikir Petrus bisa jadi pengkhotbah besar? Tapi Yesus sudah melihat itu. Pendoa penjaga, dia bisa bekerja dalam alam roh. Melihat apa yang belum terjadi, dia doakan supaya terjadi. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk setiap orang, untuk gereja, untuk satu kota, satu pulau. Dalam doa Tuhan kasih tahu. Dan dia doakan supaya terjadi. Terjadi lawatan, terjadi kebangunan rohani. Ini tugas pendoa penjaga. Nah, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan suruh kepada Yeskiel sebagai penjaga atas Israel. Dan sebagainya. Supaya melihat apa yang Tuhan mau. Katakan itu supaya terjadi kepada bangsa Israel. Nah, ini pendoa penjaga. Tugasnya seperti ini. Dia tidak seperti pendoa syafaat biasa lagi.
Tapi dia siap mendengar, melihat, dan menyampaikan. Kalau ada iblis, hancurkan kuasanya. Lalu yang dipandang adalah apa? Yesus tidak berfokus hanya kepada masalah Petrus diganggu oleh setan. Itu urusan kecil bagi Yesus. Tapi Yesus berkata, kalau engkau sudah insaf. Ini satu nasihat yang luar biasa. Saya baca ini kagum sekali sama Tuhan Yesus. Pola pemahamannya, pemikirannya luas sekali Tuhan Yesus ini. Nah, seringkali kita lihat, oh ini orang diganggu setan. Lalu kepikiran kita, dia bakal hancur. Dia nanti juga rusak usahanya itu. Ini. Itu pikiran yang salah. Tapi Yesus dia lihat, oh lagi ganggu. Bakal jadi dia orang itu tuh. Bakal jadi dia itu. Siapa bilang tidak bisa? Yesus langsung lihat. Nanti engkau sudah insaf. Gitu. Ini prinsip penjaga seperti ini. Dia melihat yang tidak baik jadi baik. Pendoa itu dipanggil untuk berdoa dari yang rusak jadi baik. Dari yang kota tidak betul jadi betul. Ini pendoa. Gitu. Sekalipun setan yang sekalipun datang untuk mengganggu sekalipun, pola pikir pendoa, penjaga itu tidak. Nanti insaf dia itu. Oh, nanti jadi pendeta besar dia itu. Siapa bilang dia jadi penjahat terus? Dia akan jadi pendeta besar itu. Nah ini itu prinsip. Pola pikir seorang penjaga itu ya seperti ini. Merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah saudara, jadi kita lihat di sini bahwa pendoa penjaga itu seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Kita belajar dari sini. Kita lihat di kota-kota 12 kantong mutiara ini. Sudah banyak kekurangannya. Kalau bicara kekurangan, masing-masing setiap saudara yang ada di setiap kota itu pasti bisa cerita. Mau kekurangan bumi punya, alam sekitarnya. Kalau cerita banyak kekurangan. Binatang-binatang banyak juga. Apalagi manusia. Mungkin kalau dipetakan di pemetaan, wah ini tempat ini. Ada tempat prostitusi, tempat WTS, tempat ini. Ini tempat praktik perdukunan. Ini tempat berhala ini. Wah kalau kita cerita satu kota, terlalu banyak. Terus bagaimana? Apakah kita melihat hanya seperti itu? Bahwa semua kota sudah jahat, semua pulau sudah jahat, tidak mungkin terjadi perubahan? Apakah kita lihat seperti itu? Tidak. Yesus tidak berfokus kepada masalah ada setan. Tapi Yesus sedang melihat visi jauh bagi Petrus. Dia akan insaf itu. Kota itu akan insaf. Dan kota itu akan menjadi kota rohani. Itu. Dia akan insaf dan dia akan menjadi pendeta besar. Nah ini pola pikir daripada pendoa penjaga. Kita berjaga-jaga berdoa agar setiap potensi rencana Tuhan untuk satu pulau, satu kota bagi bangsa Indonesia dijaga oleh Tuhan. Rencana Tuhan terjadi. Orang boleh berkata Indonesia seperti apa. Tetapi yang jelas di mata para pendoa, Indonesia pasti dipulihkan. Peramal-peramal mau mengatakan seperti apa tentang Indonesia. Tahun 2021 nanti begini. Itu setan yang meramal demikian. Tapi bagi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Damai sejahtera, sukacita, berkat. Itu yang Tuhan rancangkan. Saya lihat di YouTube banyak sekali orang rancang. 2021 begini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengerti pikiran Tuhan. Dia main asal saja ngomong. Nanti begini. Itu pikiran setan. Tapi pikiran Tuhan terhadap setiap kita. Kepada bangsa Indonesia itu baik. Kota-kota 12 tempat ini itu baik adanya. Memang ada setan, mungkin ada. Tapi Yesus melihat, aku sudah berdoa. Ini. Jadi kita melihat dari satu sisi kita usir setannya, tapi kita juga mengatakan kata-kata profetik. Apa yang Tuhan mau katakan untuk pulau itu? Apa yang Tuhan mau katakan untuk kota itu?
Kita ucapkan bahwa nanti akan terjadi begini, begitu dan sebagainya. Nah, ini penjaga. Penjaga itu dia membebaskan orang, lalu dia menyampaikan pesan Tuhan. Orang ini bakal begini, akan dipakai begini-begini. Itu penjaga. Penjaga itu dia membebaskan satu pulau, membebaskan satu kota, lalu dia sampaikan pesan Tuhan. Tuhan bilang sama Yeskiel, apa yang kukatakan kepada bangsa ini, bangsa Israel, katakan itu. Nah, ini penjaga. Gitu. Dia katakan. Dan Tuhan selalu berkata yang baik untuk setiap kota. Kota, bangsa. Jadi saya percaya 12 tempat ini ada perkataan-perkataan Yesus. Perkataan-perkataan Tuhan untuk 12 kantong mutiara ini. Ada. Itu yang kita lepaskan untuk membatalkan semua perkataan-perkataan setan. Nah, mau itu dia juru kunci kah? Nah, juru mudi kah? Mau juru apa saja kita patahkan itu. Orang Indonesia terlalu percaya juru kunci, juru ini, macam-macam. Tidak ada, kita bawa juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bawa juru selamat, dia buka itu kunci-kunci. Gembok-gembok yang tertutup dibuka. Dengan perkataan-perkataan profetik yang Tuhan sampaikan. Maka kota pulau dipulihkan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, bahwa prinsip-prinsip pendoa penjaga, kita lanjut ya. Kita lanjut. Paulus selalu mengingat, seorang penjaga harus ingat dan berdoa bagi Timotius. Paulus tahu dan melihat ada iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike turun dan hidup di dalam Timotius. Sebab itu Paulus ingat dan mendoakan serta menasihati agar Timotius terus mengobarkannya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3 dikatakan, saya bacakan di sini. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa. Paulus karena dia bergerak di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dari hal yang tidak dia lihat, dia bisa lihat. Tuhan kasih penglihatan kepada Paulus. Dan dia melihat bahwa di dalam diri daripada Timotius ada iman yang hebat. Yang Tuhan taruh dalam dirinya. Dan bukan hanya itu saja. Paulus dibukakan. Dan Paulus melihat bahwa iman itu turun dari kedua orang tuanya. Rupanya iman itu bisa diwariskan. Iman dari orang tuanya turun kepada Timotius. Nah, waktu Paulus tahu bahwa Timotius punya panggilan. Timotius ada urapan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Paulus doakan itu. Paulus doakan. Aku doakan. Dikatakan situ. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Dalam doa. Baik siang maupun malam. Paulus doakan Timotius. Supaya Timotius bergerak dalam panggilan Tuhan. Dalam kuasa, dalam iman yang turun dari orang tuanya itu. Bahkan Paulus bilang, engkau harus berkobar-kobar kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dia doakan supaya rohnya bernyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Nah, ini hati seorang pendoa penjaga ini seperti ini. Begitu. Bukan lihat orang punya panggilan dipakai Tuhan. Lalu kita bilang begini, kau anak kecil baru muncul juga. Ini mental yang tidak bisa menjadi bapa. Tidak bisa mendukung, mendoakan. Paulus tidak seperti itu. Paulus orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi dia tidak pernah bangga. Dia tidak sombong. Tapi dia melihat potensi-potensi yang lagi muncul. Timotius, dia doakan. Bahkan dia lihat ada iman yang hebat di situ. Dia doakan supaya maju. Supaya bangkit. Supaya bertumbuh. Bahkan dia berkata biar rohmu bernyala-nyala. Nah, ini hati seorang pendoa penjaga yang luar biasa. Dia menjaga supaya api kebangunan rohani dari setiap anak-anak didiknya itu bertumbuh. Gitu.
Bahkan dia doakan supaya lebih dipakai Tuhan lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Paulus tidak bilang begini, ini saya punya anak binaan, ini sudah tumbuh lebih hebat dari saya ini. Paulus tidak merasa ada saingan. Nanti kalau dia lebih hebat dari saya, bagaimana ini? Itu mental yang tidak benar itu. Selama ini saya perhatikan kita bertumbuh, gereja selalu punya pola pikir yang salah. Sehingga tidak bisa melahirkan Timotius. Jadi begitu gembala sidang atau pendeta itu meninggal, selesailah sudah. Orang sibuk cari siapa penerusnya. Bingung karena tidak ada penerusnya. Paulus tidak dominan karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau kita baca 1 Korintus, 2 Korintus, karunia Roh Kudus bekerja dalam dirinya bukan main. Hebat, luar biasa Tuhan pakai. Tapi dia tidak bilang, oh dia sudah. Enggak. Dia bimbing, dia doakan supaya ada penerus-penerus. Bahkan dia bilang, kobarkan. Artinya biar kau dipakai Tuhan lebih dahsyat. Nah ini mental seorang pendoa penjaga seperti ini. Ada prinsip zaman dulu. Selama ini rambut putih masih ada di mimbar, masih bisa berkhotbah. Jangan ada yang naik ke mimbar. Ini prinsip gereja lama yang tidak bisa mengkaderkan. Ini bahaya sama sekali. Waktu pulang dari waktu perjalanan dari Parapat, dari Siantar, kami satu mobil dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Lalu ibu-ibu pendeta ini ada di belakang juga, duduk di belakang. Nah, di bangku belakang. Lalu mereka mulai cerita. Kalau kita itu ajarkan ke jemaat, jangan kita ajarkan semuanya. Terus yang satu bilang, memang kenapa? Kita ajar firman Tuhan jangan semuanya. Emang kenapa? Kalau nanti mereka jadi pendeta, kita mau taruh di mana? Saya di bagian depan, saya mau tertawa besar-besar, tapi karena saya malu, nanti nggak enak lah. Kalau nanti mereka jadi pendeta, kita mau ditaruh di mana? Ini akhirnya jadi pendeta berebutan mimbar. Satu mau naik, satu tetap ada di mimbar. Akhirnya baku ribut, baku tolak di atas mimbar. Siapa yang jatuh dari mimbar? Jemaat nonton dan aduh. Ini masalahnya. Itu. Yang satu sudah ada surat utusan supaya menggantikan pendeta yang lama. Yang lama harus pindah. Yang baru sudah datang. Tapi yang lama tetap mempertahankan di rumah dinas. Rumah pastori. Dia tetap ada di situ, mau keluar. Yang baru datang, akhirnya baku ribut. Jatuh dari atas plafon. Baku ribut jabatan. Ini mau jadi apa kita gereja seperti ini? Nah ini yang saya bicara, ini bukan saya angkat cerita dongeng. Di lapangan saya temukan banyak hal. Nah, kenapa? Karena gereja tidak punya wawasan yang terbuka. Gitu. Nah. Bilang bapak-bapak rohani, ini. Membimbing, mendoakan. Doa penjaga. Dia harus melihat bagaimana generasi-generasi baru harus naik. Dan punya harapan, punya doa. Ini Bung Karno saja punya harapan dan doa. Kantongkanlah visimu setinggi bintang di langit. Hebat ini. Kayaknya kita pendeta-pendeta perlu punya seperti ini. Dia ngomong sama generasi ke depan. Masa depan kalian hebat. Gantungkan itu setinggi bintang di langit. Hebat ini. Nah jadi pendoa-pendoa penjaga itu ini menurut Alkitab yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kobarkan, maju terus. Saya doakan kamu maju. Prinsip inilah yang saya terapkan di gereja.
Dari orang-orang yang didoakan, dilayani, sekarang jadi semua pendeta, sekarang jadi wakil-wakil gembala di gereja itu. Ini semua itu dari doa. Saya bilang sekarang saya khotbah di gereja, saya bilang begini, saya doakan supaya kalian semua dipakai Tuhan. Gitu. Bahkan jangan hanya khotbah di bumi, sampai di surga juga khotbah. Gitu. Jadi artinya betul-betul bukan hanya di bumi kalian dipakai, cuma di Amerika, di Australia itu mah sampai di surga juga khotbah. Kita minta Tuhan Yesus kasih kesempatan supaya di surga ada pendeta-pendeta yang khotbah di sana. Karena Alkitab menceritakan, gereja akan menceritakan rahasia-rahasia kemana? Ke surga. Amin. Ini panggilan yang dahsyat. Nah, kalau kita buka pola pikir kita kan, artinya bahwa pelayanan itu terbuka, luas. Bukan hanya sempit di denominasi, setan